Halo dude, kembali lagi bersama kami di Bypass Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kali ini kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kali ini Bypass Film akan memberikan alur cerita film Sugar Daddy yang pastinya ajib bener untuk kalian tonton. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang bernama Kara. Dia adalah wanita yang pintar dan rajin dalam belajar. Namun dalam keadaan ekonomi keluarganya yang sedang kejepit, Kara mendapat ajakan dari temannya untuk menjadi penghibur om-om kaya. Namun sepanjang karir yang saat ini Kara sedang jalani, semua itu tidak terus menyenangkan. Dia juga menghadapi permasalahan saat menjadi penghibur om-om kaya. Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, langsung aja ya di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oke, nggak perlu banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pemeran utama dari film ini, yaitu bernama Kara. Dia hidup di keluarga yang pas-pasan, dan di sini dia juga bekerja di suatu bar untuk mencari uang sampingan. Namun setiap Kara sedang bekerja, teman-temannya ini suka ngajak Kara untuk bersenang-senang. Lalu di saat Kara sedang bekerja, Kara tiba-tiba didatangi oleh kekasihnya yang bernama Justin. Dengan jiwa muda mereka yang masih meluap-luap, terjadilah adegan cupangan di sini. Namun tiba-tiba datang om-om tua yang ingin menjemput seseorang, dan ternyata di sini dia sedang menjemput temannya Kara yang bernama Sauna, dan mereka pun pergi dengan mobil mewah milik si om-om tua tersebut. Lalu di saat Kara telah selesai dengan pekerjaannya, tiba-tiba datang bosnya yang berkata kalau dia sudah tidak kuat lagi untuk menggaji Kara. Di sini Kara sangat kecewa dan langsung pergi dari pekerjaannya tersebut. Pada keesokan harinya, setelah Kara pulang dari kuliahnya, dia sangat terkejut karena Sauna membawa pakaian yang sangat mahal. Di sini Kara sangat bingung dari mana Sauna mendapatkan uang sebanyak itu, dan Sauna pun menjawab bahwa dia mendapatkan uang dengan sangat mudah. Lalu di sini Sauna mengatakan kalau Kara nggak perlu banyak belajar dan tidak perlu banyak bekerja, karena Sauna yakin bahwa Kara juga bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat. Akhirnya Sauna pun mengajak Kara untuk ikut bersamanya ke tempat party di malam hari jika ia mau. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Kara pun ikut bersama Sauna pada malam harinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat berlangsungnya pesta tersebut. Setelah mereka masuk, betapa terkejutnya Kara melihat banyak om-om tua yang sedang bermain dengan wanita-wanita cantik. Melihat hal itu, Kara merasa tidak nyaman karena dia memang wanita yang baik-baik. Lalu Kara pun meminta izin ke Sauna untuk pulang duluan karena memang dia tidak nyaman berada di situ. Namun tiba-tiba datang seorang om-om tua yang bernama Gran. Di sini Gran seperti tahu bahwa Kara adalah wanita polos yang butuh uang banyak. Akhirnya Gran pun menawarkan kepada Kara bahwa Gran bisa memberikan tunjangan hidup pada Kara dan bisa memberikan uang yang banyak. Namun Kara yang masih polos pun menghiraukan itu dan segera pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Kara yang pulang ke rumah. Setelah ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Kara melihat ibunya yang sedang menangis. Setelah ditanya oleh Kara, ternyata keluarganya mempunyai hutang di rumah sakit sebesar 500 juta rupiah. Dan sedangkan ayahnya yang seorang mekanik tidak mungkin bisa mempunyai uang yang sebanyak itu. Akhirnya Kara pun memikirkan kembali tawaran dari Gran. Singkat cerita, Kara pun belajar dari Sauna yang memang sudah handal dalam hal seperti ini. Di sini Sauna mengatakan kalau Gran itu adalah om-om yang paling kaya di antara om-om lainnya. Kara beruntung sekali bisa dapat tawaran dari Gran. Sauna mengatakan kalau Kara hanya perlu melayaninya saja dan Kara pasti akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Mendapat informasi yang seperti itu, akhirnya Kara pun menyetujui penawaran dari Gran.
Pada keesokan harinya, Kara pun menemui Grand, dan Kara juga diajak untuk menaiki jet pribadi. Dari sini kelihatan banget ya kalau Grand itu memang memiliki uang yang sangat banyak. Setelah perjalanan yang sangat panjang, pada malam harinya tibalah mereka di restoran yang sangat mewah. Di sini Grand terlihat sangat lembut kepada Kara, dan dia juga peduli kepada pendidikan Kara. Dari sikap Grand kepada Kara yang begitu baik, akhirnya Kara pun luluh kepada Grand. Setelah perbincangan itu berakhir, Kara pun dibawa oleh Grand ke rumahnya yang begitu megah dan mewah. Di sini Kara yang masih polos dan lugu bingung harus melakukan apa. Akhirnya Kara pun dibawa oleh Grand ke kamarnya. Dan karena nafsu yang sudah tidak bisa ditahan lagi, akhirnya adegan kasur goyang pun terjadi. Setelah selesai dari aksi tersebut, akhirnya Kara diberikan amplop oleh Grand. Dan setelah ia buka, ternyata isinya berupa cek yang bertuliskan 70 juta rupiah. Tentu Kara sangat terkejut dengan bayarannya. Ternyata nyari uang segampang itu ya. Singkat cerita, keesokan harinya Kara pun menceritakan kepada teman-temannya saat bersama Grand. Selain itu, di sini Kara pun terlihat sudah bisa membantu kedua orang tuanya dengan memberikan uang dari hasil bayarannya. Karena hal ini, kedua orang tuanya terlihat sangat senang dan mereka berpikir bahwa Kara sudah memiliki pekerjaan yang baru. Padahal mah kagak begitu kenyataannya. Setelah Kara selesai dengan keluarganya, Kara yang hendak ingin pergi tiba-tiba ditelepon oleh Grand, dan Grand meminta Kara untuk datang pada malam harinya. Di sini Kara mengatakan kalau dia nggak bisa datang karena sudah punya janji dengan pasangannya untuk bertemu. Namun di sini Grand terlihat nggak peduli dan meminta Kara untuk membatalkan janjinya tersebut. Mau nggak mau, akhirnya Kara pun membatalkan janjinya tersebut dengan alibi bahwa Kara akan sibuk pada malam hari untuk belajar. Dan bukan hanya itu aja, setelah Kara pulang, Kara juga diberikan anting yang sangat mewah dan mahal. Tentu Kara sebagai wanita sangat senang banget mendapatkan hadiah tersebut. Singkat cerita, sesampainya Kara di rumah, tiba-tiba kekasihnya yaitu Justin datang. Dan ternyata di sini Justin lagi pengen banget melampiaskan nafsunya kepada Kara. Namun Kara yang kelelahan setelah bermain dengan Grand, Kara pun menolak. Dan Justin yang melihat sikap Kara yang berbeda, Justin pun merasa curiga. Dan di sini Justin juga melihat anting berlian yang dikenakan oleh Kara. Setelah hal itu, Justin pun pergi dari rumah Kara dengan perasaan yang sangat kecewa. Karena kecurigaan, akhirnya Justin pun menanyakan kepada temannya yaitu Shauna. Dan di sini Shauna dengan begitu polos dan begonya berkata dengan jujur pada Justin kalau Kara bermain manja dengan om-om karena Kara sedang membutuhkan uang banyak untuk keluarganya. Mendengar hal itu, Justin pun langsung mendatangi Kara dan memarahinya. Namun Kara langsung membela diri dan mengatakan kalau itu hanya kebutuhan saja. Tidak ada rasa cinta atau kasih sayang dari hubungannya bersama om-om tersebut. Namun Justin yang sudah sangat kecewa pun akhirnya pergi dan juga memutuskan hubungannya bersama Kara. Karena hal itu, Kara pun curhat kepada temannya yaitu Shauna. Dan di sini Shauna mengatakan gak usah memikirkan Justin. Justin hanyalah laki-laki miskin yang gak bisa memberikan apa-apa. Dan lebih jelasnya lagi, sekarang Kara sudah ada Grand yang bisa menjamin kehidupan Kara. Karena perkataan dari Shauna, di sini Kara makin menjadi-jadi dalam melayani Grand. Dan pada malam harinya, servisnya yang diberikan oleh Kara sangat memuaskan. Dan Kara diberikan mobil mewah oleh Grand. Sebagai imbalannya, Kara harus melayani Grand lagi. Dan kali ini terlihat Kara yang sudah mulai menikmati permainannya. Dan karena Kara memang anak yang baik-baik, Kara pun terpikirkan kembali atas apa yang telah terjadi. Dan saat Kara memikirkan hal tersebut, Kara pun menabrak dan merusak mobil mewah yang telah diberikan oleh Grand. Namun untungnya karena ayah Kara yang seorang montir, akhirnya mobil tersebut pun bisa dibenerin. Dan singkat cerita, Kara yang sedang merayakan acara ulang tahun ayahnya, tiba-tiba ditelepon kembali oleh si Grand yang memintanya untuk menemaninya dalam 1 jam lagi. Tentu Kara yang sedang ada acara langsung menolak ajakan dari Grand. Dan mendengar penolakan dari Kara, akhirnya Grand pun marah kepada Kara.
Setelah acaranya selesai, ia pun langsung curhat pada Sauna. Kara mengatakan sepertinya ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya bersama Gren karena banyak sekali tuntutan yang tidak bisa ia penuhi. Tapi di sini Sauna mengatakan bahwa tuntutan itu tidaklah seberapa dari apa yang akan Kara dapatkan nantinya. Lalu di tempat lain terlihat ayahnya Kara yang sedang benerin mobil dari pemberian Gren. Tiba-tiba ayahnya Kara menemukan truk pembelian mobil tersebut dengan atas nama Gren, yang mana hal ini membuat ayahnya Kara menjadi curiga. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan Kara yang datang lagi ke rumah Gren. Ia ingin meminta maaf atas penolakan yang kemarin. Namun Gren yang sudah sangat kecewa pada Kara pun akhirnya nggak peduli. Sudah dikasih mobil dan anting berlian tapi nggak tahu diri. Nah tiba-tiba di luar ayahnya Kara datang nih ke rumah Gren dengan meneriaki Kara dan membuat kegaduhan. Akhirnya Gren dan Kara pun keluar. Dan di sini ayahnya Kara yang melihat anaknya bersama om tua merasa sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Kara. Dengan sangat marah, ayah Kara pun langsung menunjuk si Gren yang membuat hidungnya berdarah. Dan di sini terjadi pertengkaran antara ayah dan anak. Ayah Kara sangat kecewa dan merasa gagal mendidik anaknya. Namun di sini Kara mengatakan bahwa ia sudah besar dan tahu apa yang ia lakukan. Mendengar jawaban yang seperti itu, akhirnya ayah Kara pun langsung pergi. Dan karena hal yang telah terjadi, Gren pun langsung memutuskan hubungannya bersama Kara dan meminta semua yang telah Gren berikan kepada Kara. Padahal di sini Kara sudah meminta maaf pada Gren dan berjanji akan menuruti semua keinginannya. Namun mau gimana lagi, Gren yang sudah sangat kesal seakan-akan gak percaya lagi dengan Kara. Dan sekarang hidup Kara sangat hancur. Pertama, ia harus putus dengan Justin. Kedua, ia jadi bertengkar dengan ayahnya. Dan yang ketiga, ia harus mengembalikan semua yang telah Gren berikan. Sungguh cobaan yang sangat berat yang dirasakan oleh Kara. Namun di sini Sauna menyarankan agar Kara meminta kesempatan kedua kepada Gren. Dan pada malam harinya, Kara kembali datang ke pesta om-om tua ini, serta ditemani temannya yaitu Lia yang memakai anting berliannya milik Kara. Dan tak lama kemudian, Kara langsung mendatangi Gren, serta meminta kesempatan kedua kepada Gren, dan berjanji akan menuruti semua keinginannya. Namun sayangnya si Gren ini udah terlanjur kecewa. Akhirnya si Gren meminta Kara dan temannya untuk ikut ke rumahnya untuk menunjukkan siapa yang lebih pantas untuk memuaskan Gren. Jalan banget nih om-om. Emang sih enak banget ya kalau punya duit banyak tuh kita bisa milih-milih cewek begini. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Gren. Dan di sini temannya Kara menawari Kara sebuah narkoboy agar mereka bisa melewati malam yang kejam ini. Setelah bersiap-siap, akhirnya mereka pun menghampiri Gren dan menunjukkan siapa yang lebih pantas untuk dibayar. Namun Kara yang sedang merasa pusing dan mual akibat dari narkoba yang ia minum, akhirnya Kara pun pergi ke toilet. Sementara temannya Kara masih asik melanjutkan tanjapannya bersama Gren di atas kasur. Dan karena si Gren yang tidak bisa menahan emosinya, sampai-sampai si Gren mencekik si Lia dan membuat si Lia ini mati dalam keadaan yang lagi enak. Tolol banget sih si Gren, mau enak tapi kejam. Setelah Kara selesai dari toilet dan ia langsung menuju ke kamar, ia sangat terkejut melihat temannya yang sudah terkulai lemas di atas kasur. Tentu hal itu membuat Kara sangat panik. Akhirnya Kara pun langsung meminta pertanggungjawabannya kepada Gren. Namun Gren di sini mengatakan bahwa Lia hanya sekedar pingsan saja. Padahal tanpa Kara ketahui bahwa jasad Lia itu telah dibawa oleh anak buahnya Gren. Lalu keesokan harinya pada saat Kara sedang ingin keluar, tiba-tiba ia langsung dihampiri oleh anak buahnya Gren. Dan setelah ia masuk dalam mobil, ternyata di sana juga ada Gren. Dan di sini Gren berusaha ingin memberikan uang yang berjumlah 500 juta rupiah dengan syarat Kara tidak boleh memberitahu siapapun atas apa yang telah terjadi. Dan Kara yang tak sengaja melihat antingnya Lia tersebut, akhirnya mulai yakin bahwa Lia sudah benar-benar tewas pada malam itu.
Lalu di sini Kara pun menolak pemberian yang diberikan oleh Grant. Lalu Kara pun segera memberitahu ke Sauna bahwa Lia telah mati pada malam itu. Namun emang si Sauna yang bego malah nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh Kara. Dan pada malam harinya ketika Kara sedang meminta maaf pada keluarganya melalui telepon, tiba-tiba ia diculik oleh suruhannya Grant. Dan mendengar teriakan dari Kara, sang ayah pun langsung segera berangkat untuk menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, tibalah Kara di suatu tempat dengan keadaan terikat di bagasi mobil. Dan setelah bagasi ingin dibuka, si Kara langsung menendang suruhannya Grant dan segera melarikan diri. Namun Kara berhasil kembali ditangkap, dan di saat Kara ingin ditembak oleh pembunuh bayaran tersebut, tibalah sang ayah yang langsung menolongnya. Akhirnya pembunuh tersebut bisa dilumpuhkan oleh sang ayah, dan Kara pun selamat. Dan dengan cepat Kara langsung menghubungi polisi dan memberitahu perkara yang telah terjadi. Untungnya saja di sini polisi datang tepat waktu di saat Grant ingin melarikan diri menggunakan jet pribadinya. Akhirnya Grant pun ditangkap dengan motif telah membunuh Lia. Walau Kara sekarang sadar bahwa ia tidak lagi mempunyai uang yang bisa terus mengalir, tapi ia bersyukur karena telah kembali baik dengan keluarganya dan menghargai setiap pekerjaan yang ia punya. Setelah kejadian itu pun akhirnya film pun berakhir. Inilah alur cerita film Sugar Daddy versi Bypass Film. Bagi kamu yang menyukai video kami ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya di bawah, serta klik juga tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan film terupdate dari kami. Oke, sampai bertemu lagi di lanjut video. Bye-bye!